Jane Mary Pritchard lahir pada tahun 1958 di Tacoma Park, Montgomery County, Maryland, USA. Dia dibesarkan oleh ayahnya, Walter M. Pritchard, dan ibunya, Audrey, di sebuah peternakan bersama ketiga kakaknya, Beth, Gregory, dan Keith. Secara tidak langsung, kedua orang tuanya itu melatih mereka semua untuk mulai menanamkan rasa cinta pada alam sejak usia dini. Oleh karena itu, sejak kecil, Jane sudah terlihat memiliki bakat untuk menjadi ilmuwan karena kecintaannya dalam meneliti semua makhluk yang ada di sekitarnya, terutama tanaman dan tumbuhan. Bahkan, saat acara akhir tahun di Policeville Junior High School pada tahun 1976, Jane terpilih menjadi perwakilan siswa untuk menyampaikan pidato perpisahan. Setelah itu, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan sarjana di Western Maryland College untuk mendapatkan gelar S1-nya pada tahun 1980. Kemudian, pindah ke University of Maryland untuk mengambil gelar master di bidang botani dengan targetnya menjadi pengacara lingkungan. Pada tahun 1986, Jane Pritchard yang saat itu berusia 28 tahun pindah dan tinggal di Glassburg agar dekat dengan kampus dan tempat kerjanya dalam mendukung kegiatan kampus di perawatan Departemen Botani College Park di Clarksburg, Delaware. Dia melakukannya untuk bahan dalam menyelesaikan tesis. Untuk proyek tesisnya itu, Jane berkonsentrasi pada pohon anggur yang dikenal sebagai kacang babi. Dia mengunjungi Blackbird State Forest di Delaware selama 2 musim panas untuk selalu mendokumentasikan pertumbuhan daun menghadap matahari, sehingga dia menghabiskan waktu berjam-jam di alam terbuka. Pada tanggal 19 September 1986, Jane memasukkan peralatan penelitiannya ke dalam Chevrolet Blazer biru putih dan pergi ke rumah seorang teman di Lewis. Dia berencana menginap di rumah temannya itu, dan Jane berangkat lebih awal ke hutan keesokan paginya. Kala itu, musim panas mulai berakhir dan beralih menjadi musim gugur. Sehingga, waktu yang ia miliki untuk mengumpulkan data akhir penyelesaian proyek tesis dan mendapatkan kualifikasinya tinggal sedikit. Jadi, Jane merenung dan menatap pohon ek yang sangat tinggi di wilayah ini dalam waktu yang cukup lama. Pada tanggal 20 September, Jane memarkir mobilnya dan membawa barang-barang yang dia butuhkan untuk dibawa ke dalam hutan sebelum menetap dan mulai mengerjakan jurnal ilmiahnya. Namun, pada pukul 10, tiba-tiba saja semua kegiatan ini berakhir. Sore harinya, 2 pekemah dari New Jersey mendirikan tenda di Blackbird State Forest yang hanya beberapa mil dari Middletown. Sambil menunggu datangnya malam, mereka berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak di bawah kanopi hutan. Di sana, mereka melihat tubuh Jane Mary Pritchard tergeletak di semak-semak dalam keadaan setengah telanjang dan penuh darah. Hasil otopsi kemudian mengungkapkan bahwa dia telah dibunuh menggunakan senjata api. Itulah yang menyebabkan dia mati kehabisan darah dari luka yang dideritanya di bahu dan di lehernya. Polisi dipanggil dan dengan cepat mulai menyelidiki siapa pelaku yang tega berbuat kejam pada wanita berusia 28 tahun itu. Tidak lama kemudian, ada telepon masuk dari seorang pria yang mengatakan bila dia memiliki beberapa informasi yang dapat membantu. Dia menjelaskan profesinya sebagai seorang pemburu tupai dan sempat melihat Jane bekerja di hutan pada pagi hari sebelum dia meninggal. Dia juga mengaku melihat pemburu lain di sekitarnya. Dia bahkan bisa menggambar sketsa pemburu yang dilihatnya saat itu. Sementara itu, para ilmuwan forensik menyisir TKP, tetapi hanya menemukan satu bukti saja, yaitu sehelai rambut yang bukan milik Jane. Meski hanya bukti kecil, mereka berharap bisa memberikan petunjuk penting berupa DNA baru yang dapat dipahami para peneliti. Sebenarnya,
polisi sudah menetapkan tersangka. Karena semakin banyak mereka berbicara dengan pemburu tupai itu, membuat mereka semakin curiga tentang kegiatannya pagi itu. Misalnya saja, ia mampu memberikan deskripsi yang sangat rinci tentang pakaian, peralatan ilmiah, dan kendaraan Jane. Mungkin saja bisa jadi jika dia telah menghabiskan banyak waktu bersama Jane daripada pengakuannya. Terlebih lagi, pemburu itu tidak konsisten dalam menyampaikan alibinya. Pemburu tupai itu masih berusia 20 tahunan. Jadi, di samping kesenangannya dalam berburu hewan, ia juga bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan farmasi. 1 bulan kemudian, pria muda itu akhirnya ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama serta kepemilikan senjata mematikan saat melakukan kejahatan. Tapi setelah mereka menangkap pemburu tupai, Detektif James Hendricks yang secara pribadi mengambil rambut dari TKP dan membawanya ke laboratorium di California untuk diuji terhadap tersangka agar mendapat bukti yang kuat. Ternyata ketika hasilnya sudah keluar, mereka mengungkapkan bila DNA dari rambut itu tidak cocok dengan pemburu tupai tersebut. Akhirnya, detektif harus membebaskannya. Sehingga pada bulan Agustus 1987, semua tuduhan terhadapnya dibatalkan. Penyelidik mencoba untuk terus mengejar petunjuk dalam penyelidikan pembunuhan Jane Pritchard, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun. Tidak ada motif yang dapat ditemukan untuk penembakan itu. Washington Post mengungkapkan, saat itu tidak ada hal mencurigakan yang dapat dikaitkan dengan 25 hingga 50 pemburu yang diketahui berada di wilayah tersebut di awal musim. Oleh karena itu, penyelidikan ini mengalami jalan buntu dan kasus pembunuhan Jane Mary Pritchard menjadi dingin. Pada Oktober 2014, hampir 3 dekade setelah pembunuhan itu, polisi Kabupaten Newcastle mengumumkan pembentukan regu penyelidikan kasus pembunuhan baru untuk melihat kasus yang belum terpecahkan sejak tahun 1970-an dan seterusnya. Berita ini memberi harapan bagi keluarga Pritchard. Kasus Jane menjadi kasus pertama yang dibuka kembali oleh detektif Thomas Orzechowski dan mantan sersan senior Glenn L. Davis. Keduanya berpikir ada potensi perkembangan baru. Ada banyak bukti yang mampu menghasilkan DNA, kata detektif Orzechowski kepada Delaware News Journal. Meskipun dia menolak berkomentar lebih detail tentang hal itu, tapi kemudian dia menambahkan bahwa sejumlah bukti dari penyelidikan asli telah diserahkan ke laboratorium untuk pengujian lebih lanjut. Kami berharap pemeriksaan ulang bukti yang diperoleh dari kasus ini dapat membantu mengidentifikasi dan menangkap orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jane, imbuhnya. Sayangnya, meski 6 tahun telah berlalu sejak tim penyelidikan kasus dingin mengambil alih kasus Jane dan tidak ada petunjuk baru yang mengarah padanya, namun mereka menolak untuk menyerah dan berharap bahwa pembunuhan ini suatu hari akan terpecahkan. Unit Cold Case telah merilis ulang sketsa gabungan dari pemburu tak dikenal yang terlihat di dekat Jane pada hari pembunuhan, yang digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan janggut yang lebat dan tubuh sedang. Siapapun yang memiliki informasi yang mereka yakini berhubungan dengan pembunuhan ini dihimbau untuk menghubungi tim penyelidik pembunuhan secara langsung atau mengirimkan tip melalui situs web resmi. Selain itu, ada juga halaman Facebook untuk Departemen Kepolisian Kabupaten Newcastle agar penyelidik dapat dihubungi dengan mudah. Mungkin suatu hari, keluarga ilmuwan muda cantik ini akhirnya dapat mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi padanya hari itu di tahun 1986 dan melihat pelaku akhirnya bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya pada Jane Mary Pritchard.